Dia bilang dikuburkan dan dia kecewa karena saat itu tidak ada satupun orang dari gereja yang memberikan kata-kata kekuatan untuk di gereja. Jemaatnya belasan ribu. Tidak ada orang yang datang untuk menguatkan saya. Yang menguburkan suami saya dari gereja lama saya, gereja kecil. Dan mereka yang menemani saya kecewa sama gereja, jadi kecewa sama Tuhan. Ujung-ujungnya nggak mau gereja. Salah saudara. Saat kita berakar, bertumbuh dan berbuah oleh manusia mengecewakan kita, kita tidak akan memberikan respon yang salah. Saudara tahu saat saya ketemu security, karena saya orang bingung kan, saya bingung rumahnya yang mana, gue mau nanya sama siapa, kagak ada orang, di rumah gede-gede gitu loh. Terus si security bilang gini, oh ibu mau pick up penumpang ya? Tapi memang udah biasa digituin saudara, udah biasa digituin. Jadi dipikir saya supir Grab. Saudara, kalau zaman dulu bisa tersinggung, tapi karena udah bertumbuh dan berkurang, nggak tersinggung saudara digituin sama security. Oh iya pak, kan bener, saya mau pelayanan, mau jemput jiwa kan, bawa jiwa kembali ke Tuhan. Iya pak. Dan itu bukan sekali dua kali saudara. Ada bos, saya lucu juga. Bos biasa dia parkir, dia memang parkir eksklusif karena mobilnya mobil mewah. Suatu hari karena mobil mewahnya, dia nggak pakai mobil mewah, dia mau parkir di tempat itu. Tapi karena biasanya ada stiker saudara untuk dia parkir di tempat parkir khusus. Karena dia mau mobil lain, dia tidak dikasih parkir di sana sama security karena memang sesuai SOP standar perusahaan ya saudara, tidak boleh. Ini bos turun dan maki-maki dengan suara yang kencang kepada anak Tuhan pelayan Tuhan. Lu nggak tahu siapa gue? Saya waktu dengar gitu, kalau saya jadi security maka saya akan jawab, halo bapak, saya juga tidak akan tahu siapa bapak karena kita belum kenalan, betul kan? Anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Kenapa saya tahu anak Tuhan? Mobil salib gede. Jadi jangan sampai saudara kita bilang kita berakar di dalam Tuhan, kita bertumbuh ke arah Tuhan. Bertumbuh kan bicara tentang pelayanan dong, multiplikasi. Setelah kita diselamatkan, pasti orang-orang yang sudah diselamatkan akan melayani Tuhan. Mereka tidak akan tahan untuk berdiam diri. Ya saya puji Tuhan, bukan cangkrung nggak solo lagi dia sendiri. Sudah ada lanjut. Ini milik sendiri atau gimana nih? Oh udah sendiri, puji Tuhan. Sudah ada pelipat gandaan, sudah ada pemain kan? Ya berdoa nanti akan dilengkapi. Selain ini nanti ada main gitar, sudah ada pelipat gandaan dari Tuhan. Saya yakin kalau bukan Tuhan yang kirim ini juga nggak mungkin ada. Bener nggak? Ibaratnya saya tahu juga dari jemaat masih berapa orang ya Pak ya. Ya puji Tuhan jemaat juga udah lumayan banyak. Kalau kita berakar, bertumbuh dan berbuah, semua berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang memenuhi kita, bukan kita. Kitanya kosong saudara. Jadi ego kita, kalau manusia yang masih mengutamakan egois dalam hidupmu, mungkin suamimu dibawa kuntilanak, kan banyak kan? Nah suaminya di mana? Dibawa kuntilanak sih, gitu. Hebat banget kuntilanak yang bisa bawa suaminya. Ternyata dibawa pelakor saudara. Wow, begitu. Ini lagi satu ya. Serem-serem yang layanan orang sini ya. Iya, banyak saudara. Nggak apa-apa. Kalau misalnya itu anggap aja dia lagi mau jalan-jalan, biarkan dia menikmati. Doakan, berkati. Iya kan? Percayalah saat Tuhan izinkan itu terjadi akan ada kekuatan daripada Tuhan menyertai kita para wanita. Ya, ibaratnya kita bilang nama Yesus jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi, jangan sampai akar pahit itu menguasai hidup kita. Begitu juga bapak-bapak, saat istrimu mungkin nanduk-nanduk dirimu, kalau ibaratnya bapak-bapak dengan nada tinggi nasehatin, itu pasti perang dunia ketiga, keempat itu akan terus terjadi dalam rumah tangga. Pak, gimana sih caranya biar merubah istri yang keras kepala? Saat dia malam, udah tertidur nyenyak, tumpang tangan. Pak itu ketawa, bapak pernah Pak? Oh istrinya baik, keren. Jadi tumpang tangan, berdoa minta anugerah Tuhan, biar yang keras itu diubahkan menjadi lembut. Jadi jangan, tahu begini, salah pilih gua kemarin. Bahasa orang dadak, bahasa orang kampung Melayu,
sering banget saya baru mendengar di setelah pelayanan daerah sini. Ci, tahu nggak Ci? Pilih baju Ci, kita bisa beli lagi. Kalau misalkan salah gunting rambut bisa panjang lagi Ci. Kalau salah pilih istri, celaka seumur hidup Ci. Saya mikir, kenapa bisa salah? Makanya untuk anak muda kan di sini ya, ada anak muda kan? Anak muda, saat engkau mencari pasangan hidupmu, doa hanya Tuhan. Jadi gak ada istilah salah pilih pasangan. Kalau salah berarti kan hanya Tuhan. Bener juga, saya pikir-pikir bahasa itu bener, sesuai dengan firman Tuhan kan. Kalau kita salah beli baju, salah ukuran katanya, bisa balik lagi ke mall beli baju, betul kan? Kalau kita salah gunting rambut, saya pernah saudara, saya nggak ngerti itu salon sentimen mungkin sama saya ya. Saya dipotong cuma pakai tentara saudara. Untungnya saya ini orang yang pede, cuek aja. So saya bilang, Mel kamu gak malu keluar daripada gue pakai wig lebih aneh lagi kayak cuek aja gitu. Dan saya nggak marah gitu salonnya. Seriusan, saudara ke tanah angkatan laut gitu, saudara tahu kan? Saya dipotong kayak gitu. Saya nggak tahu itu salon ada sentimen apa saya. Atau mungkin saat itu dikuasai jahat nih. Tapi enggak saudara, itu saudara bisa tumbuh lagi rambut, ya kan? Saat salah pasti ya, pilih pasangan hidup. Doain, jangan ambil keputusan untuk bercerai. Doain, mungkin sudah ada yang mengambil keputusan, nggak tahu istrinya udah di mana. Saudara ingat, apalagi kalau kita punya keturunan, punya anak, beri contoh yang baik untuk anak-anak. Engkau harus berbuah ke arah Kristus agar anak-anakmu boleh melihat teladan hidup dari hidup. Jangan sampai saudara, karena kita memberikan teladan yang tidak baik dan anak kita itu mengikuti teladan itu, kita bertanggung jawab atas hidup anak-anak kita. Saudara, saya akan akhiri dengan kesaksian mengenai acara KKR anak. Saya berpikir sebenarnya ini pikiran saya sebagai manusia. Ini acara KKR anak acara biasa, cuma anak-anak doang. Bapak berpikir seperti itu nggak Pak? Coba anak-anak aja ya Pak ya. Beberapa hari yang lalu saya baru dapat saudara. Saat saya udah beli balon untuk dekor ruangan ini, terus saya bingung karena ibaratnya untuk saya biasanya dekor tuh anak-anak tim saya, mereka pintar-pintar dekor. Tapi ini kan saya jalan dengan gereja. Terus saya nggak ngerti maksud Tuhan. Karena sebenarnya program ini jalan dari sejak tahun kemarin dan ini harusnya dijalankan dengan orang-orang Gilgal. Di komsel saya sudah katakan, yuk ada satu daerah sana kebun mangga, yuk kita ke sana memberkati mereka. Mereka semangat sekali saudara. Mereka kan punya duitnya banyak ya, punya pabrik, punya apa gitu kan. Tahu-tahu kita mau jalan bulan Desember, sudah tentukan tanggal, oke. Tahu-tahu tidak bisa karena harus ada yang ke Eropa. Waktu itu jangan aja tanpa saya. Saya sudah biasa saudara, kalau kita dinamakan satu tim, maka kalau ada satu yang tidak bisa, itu tidak usah jalan. Padahal kadang nggak apa-apa, nanti saya tetap support keuangannya. Saya bilang nggak usah cepat. Terus akhirnya mundur. Ya, jadi kapan kita mau perginya? Imlek aja. Sekarang kita bagi-bagi angpau. Keren kan? Bagi angpau saudara. Angpau, tapi kalau nggak ada duitnya gimana Pak? Yang penting isinya bukan angpaunya. Bener? Bener mau acain. Kalah nih. Ini ya. Nama acai sebenarnya sudah merema ya dalam pikiran saya. Karena seminggu 2 kali saya makan bakmi acai. Jadi iya, ingat bakmi terus jadi kalau lihat muka Allah ini. Jadi saudara, ternyata di bulan 2 itu gagal karena ketua sel saya harus pergi ke Hong Kong. Terus saya gini, saya bukan tipe orang yang kalau kerja tunda terus masih nunggu. Saya bukan tipe orang sabaran saudara. Makanya saya bilang saya tidak bisa untuk menggembalaan. Karena orang yang menggembalakan itu pasti sabar. Saya yakin Pak Panjaitan banyak sabar ya Pak ya. Ibunya mengaminkan, berarti validasinya udah bener tuh ya. Terus ternyata udah saya batalkan, saya bilang gak usah jalan lagi. Jadi nanti jalannya pas Natal tahun ini. Itu pikiran saya. Dan mereka juga udah, ya sudahlah, padahal ada beberapa orang yang semangat, harus jalan Cina, dia harus jalan. Ya lu semangat, yang sebagian gak semangat gimana, gak maksimal nanti. Oke, sudah selesai. Itu bulan 2 kan dibatalkan. Ternyata ya udah saya pikir sudah tidak ada apa-apa. Bulan 5 saudara, teman saya ini sekarang menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Dia dan saya sudah tidak pernah telepon
jadi staf khusus itu kita nggak pernah teleponan lagi. Tahu-tahu saya pulang dari ibadah, saya lihat ada telepon masuk dari dia 2 kali, panggilan tidak terjawab, panggilan WA tidak terjawab. Ada apa orang nih? Saya pikir gini, ada proyek apa nih? Karena biasanya berhubungan dengan pemerintah kan baunya duit ya. Pikiran saya gitu. Saya WA dia, sorry baru pulang ibadah, baru lihat handphone juga. Tadi ada telepon, ada apa gitu. Tahu-tahu dia lagi online. Dia bilang gini, bisa telepon nggak? Bisa. Terus telepon, apa kabar? Saya kira lagi gini. Dia bilang, Bu, gua kagak tahu kenapa muka lu seliweran terus. Saya mulai aneh nih, kenapa dengan muka saya? Beneran saya bilang, muka lu terus yang seliweran. Dan waktu dia doa, Tuhan ingetin katanya untuk ke saya. Mengenai apa? Gak tahu juga apa sih yang belum gue lakuin, punya hutang apa. Kayaknya enggak deh. Pelayanan apa ya? Saya koleksi diri gitu. Pelayanan apa? Tahu-tahu ternyata waktu dia telepon sama saya itu dia posisinya lagi di kafe, lagi ketemu orang. Jadi hari Minggu di kafe dia ketemu orang, saya nggak tahu ibadah di jam berapa. Berapa jam kemudian dia kirim satu foto mobil Avanza. Di situ ada tanggalnya, saya lupa tanggalnya berapa, tapi belakangnya itu di plat nomornya KKR. Oke, itu waktu dia bilang itu saya ingat, oh iya, waktu itu rencana mau ngadain KKR anak, cuma batal. Saya telepon dia, iya bener, cuma gue nggak ngerti caranya karena saya bilang gini. Itu hutang yang belum dibayar, segera bayar. Saya ngomong sama Tuhan, ini mau kayak gimana? Aku nggak ngerti karena soal pelayanan. Sebab muka saya kan muka galak ya. Anak-anak kalau melihat saya takut. Jadi saya nggak bicara. Ya kalau misalkan anak 10 anak sih mungkin saya bisa. Tapi kalau kakak itu bicara, sudah ada angkanya 70 anak. Oke, saya tawarkan kepada salah satu pelayanan misi di salah satu gereja yang saya tahu gereja ini untuk pelayanan ke daerah-daerah pinggiran mereka oke. Dan mereka memang punya tim dari dulu. Dia cuma bilang oke Cimeli, nanti kita atur waktu untuk ketemuan ya. Ternyata sebelum kita ketemuan, kalau saya pelayanan lagi dari telepon. Ini mulut saya nggak bisa nahan. Saya bilang ini, tergerak nggak? Kita bikin KKR anak yuk. Saya ngomong sama gembalanya. Tapi gembalanya waktu itu sambil lalu. Seperti dengar nggak dengar, saya bilang udah amat deh, gimana ceritanya bisa Tuhan gitu kan? Saya udah amat gitu. Pokoknya gini, Tuhan, aku nggak tahu, nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Apa yang terjadi saudara? Minggu besok ya ibu gembalanya langsung hubungin saya. Ci, itu gimana tentang KKR anak? Ternyata nyangkut di mereka. Thank you Pak. Ternyata nyangkut di mereka. Akhirnya oke, kita ketemu dan kita bicara. Mereka antusias sekali karena ternyata tim misi mereka baru terbentuk dan mereka tahun kemarin baru sekali jalan ke panti asuhan dan panti asuhannya itu panti asuhan di daerah elit. Jadi mainan saya saudara kalau panti asuhan dulu sebelum pelayanan di jalan-jalan itu saya panti asuhan. Panti asuhan itu saat Natal mereka panen. Itu adalah masa panen panti asuhan. Jadi besok-besok saudara kalau punya uang banyak, bukan saya larang saudara untuk menabur ke panti asuhan kalau saat Natal, saat Imlek, saat Lebaran. Karena biasanya di saat hari-hari yang fitri itu orang diingatkan kembali untuk nabur, memberkati orang yang lemah, betul kan? Dan mereka rata-rata perusahaan-perusahaan besar itu memberkati panti. Jadi mereka saya bilang kalau ke panti asuhan percuma deh, saya baru ngomong gitu, jemaat saya ngomong betul Ci, kami ditolak berkali-kali untuk ngadain acara di sana karena mereka sudah ada acara. Sampai akhirnya kami dapat. Saya ketawa gitu. Saya bilang itu daerah. Kenapa saudara saya bisa dapat misi ini? Saya ingat saya nggak tahu pelayanannya kapan. Saya datang, saya mau parkir di depan, saya nggak tahu anaknya yang mana. Ada beberapa anak kecil. Sorry saya mengatakan ya, dengan ingusir keluar gitu. Dia nyamperin saya, ini ibu pendetanya. Kenapa waktu saya lihat dia, hati saya itu ada belas kasihan yang Tuhan taruh. Tuhan, ini anak kasihan ya. Terus saya bukan hanya lihat anak ini, saya lihat lingkungan gitu. Kok gersang sekali ya daerah ini. Apa yang aku bisa lakukan untuk daerah ini? Apa yang aku bisa lakukan? Tuhan taruh untuk itu. Saudara tahu, waktu pas itu mereka semangat sekali.
Waktu saya info ke Rut, ini udah ada orang nih, udah ada tim nih, dan ternyata memang mereka yang Tuhan pilih. Karena apa? Untuk pelayanan misi itu nyampe ke mereka. Saya baru tahu saudara, saat kemarin saya nunggu mereka di mana itu kafe Lampion. Saya nyampe duluan kurang dari 10 menit dibandingkan mereka hujan-hujanan kan. Menunggu di mana nih, mereka belum nongol gitu kan. Oke, saya parkir mobil, pikir-pikir nggak enak kan kalau numpang duduk, harus pesen kan. Iya kan? Saya pesen, saya lihat menunya apa. Oh, ada pisang geprek. Saya tidak suka yang terlalu manis. Saya bilang, bisa nggak pakai kejunya aja? Saya lupa kalau pisang itu ternyata pakai susu kan. Oh bisa, kata dia. Waktu datang ternyata susunya banyak sekali dan manis sekali. Waktu saya bilang, untung tehnya saya pesan teh hangat tawar. Jadi sementara nunggu mereka, saya tanya Tuhan, ngapain sih? Ini kasian banget kalau hujan-hujanan, mereka jauh-jauh harus hujan-hujanan. Yang saya juga nggak tahu jalan masuk ke sini lewat mana, karena saya biasa naik motor untuk ke sini. Tuhan bilang gini, apa yang sudah kau kuasai, apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu, apa yang kau sudah lakukan, ajarin ke mereka. Dan ajarin juga kepada jemaat Kebon Mangga apa yang harus kau cari. Gak ada suara. Ya sudah, saya tunggu mereka dan datang kemarin. Saya lihat mereka begitu antusias. Bahkan salah satu dari mereka tuh bilang, ya kalau perlu banner nanti saya yang akan bikin bannernya. Maka saya bilang, lu bener nggak lu? Jangan asal ngomong, karena banyak orang asal ngomong. Oh nanti saya mau nabur ini, ternyata kosong, banyak. Jadi saudara, kata firman Tuhan bilang, jangan asal janji. Jadi kalau mau janji itu mikir-mikir dulu, tanya ke Tuhan, bener nggak? Jangan sampai orang yang udah kita janjiin kecewa, ya kan? Kalau Tuhan itu berjanji setia, saudara. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati. Setelah mereka datang ke sini, oke. Saudara tahu apa yang Tuhan singkat ke saya? Ini baru berapa hari yang lalu. Saya lagi bersihin sayur, saudara. Lagi bersihin sayur, saya mikir karena alat untuk dekor itu semua udah datang. Tuhan, aku mau dekor gimana tuh ruangannya? Masalahnya anak yang biasa dekor kan nggak ikut karena saya jarang dengan gereja di Gading Serpong. Saya nggak tahu juga kapasitas mereka mendekor seperti apa gitu. Aku harus dekor kayak gimana ya? Tahu nggak saudara, di hati saya bicara apa? Saya sesak loh saudara waktu dengar itu. Nanti pada hari H akan datang anak yang punya luka terhadap orang tuanya lagi masih kecil. Dan sebenarnya luka ini disebabkan karena apa? Orang tuanya juga memiliki luka. Saya seseknya apa gitu? Wow. Ternyata bukan hanya sekedar acara anak biasa. Bukan hanya itu saudara, Tuhan sikap satu hal lagi. Ada anak yang terikat oleh video porno. Coba Tuhan ini anak kecil Tuhan. Banyak film kartun yang ternyata mengandung pornografi. Saudara, lihat anak-anak, kontrol mereka dalam mereka menonton, karena sekarang terlalu gampang untuk mengakses. Media bisa kita pakai untuk memberikan firman Tuhan, tapi media bisa juga untuk membunuh masa depan anak-anak kita. Karena apa? Mereka mengakses yang belum waktunya mereka lihat. Saudara waktu itu datang ke saya, kenapa saudara? Pekerjaan besar. Yang saya pikir cuma, shalom anak-anak. Mereka senang, kita senang. Selesai kasih souvenir, selesai kasih makanan, beres. Bawa dalam doa saudara. Bawa dalam doa hal ini. Kita nggak tahu 70 anak itu nanti yang akan datang anak seperti apa. Kita nggak tahu. Tetapi yakini satu hal. Kalau acara ini boleh jadi, itu Tuhan, bukan karena kita. Amin. Bukan saya. Bukan karena Gading Serpong, bukan karena Kebon Mangga, tapi itu Tuhan. 70 anak-anak ini akan diberkati Tuhan. Kita nggak tahu apakah nanti beberapa tahun ke depan mereka akan ada dari mereka yang akan jadi pembicara hebat yang melebihi Gilbert Kemondo. Kita nggak tahu. Jadi saudara bawa dalam doa untuk acara. Saya belakangan ini semakin Tuhan sikap, saya semakin nanti wow Tuhan ternyata besar ya. Ternyata besar. Dan siapa yang punya hati itu yang Tuhan pakai. Bicara berbuah saudara, itu bukan Tuhan nggak cari orang-orang hebat. Tuhan nggak cari orang-orang pintar. Siapapun bisa Tuhan pakai. Murid Yesus yang 12 orang itu nggak semuanya orang pintar saudara. Lukas memang dia dokter tabib pada zaman dulu. Dia pasti memiliki pengetahuan. Kalau si Petrus siapa saudara?
Ada yang tahu apa pekerjaan? Penjara ikan, nelayan kan? Nelayan tahu sendiri kan? Biasanya nelayan orang Madura kan? Hah? Orang pesisir pantai ya kan? Orang pesisir pantai dan biasanya mereka keras gitu. Tapi Tuhan pakai dia untuk penjara jiwa. Petrus sekali khotbah berapa orang yang tobat? 3.000 nggak muat nih nampuni. Iya kan? Jadi di situ saya, Tuhan pakai orang-orang yang mungkin dalam dunia ini nggak dipandang. Wah, nggak ada nilainya. Bon mangga apa? Gereja dekat pinggir ayam, pinggir kali. Tadi saya dengar saudara masuk, ternyata ada mobil parkir tuh nurunin batu kerikil, iya kan? Saya takut nggak bisa lewat. Muat nggak nih? Bisa nggak nih? Bisa lewat aja kata dia. Saya dapat Tuhan tolong jangan sampai saya dilapisi kali. Saudara, kita akan baca ayat terakhir. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Yang dapat turun baca deh sebelum saya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Ada yang sudah dapat? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Saudara, jadi jangan pernah lihat dirimu, saya cuma orang kampung Melayu, saya orang pedalaman. Tapi kau harus kenal dengan siapa kau berjalan. Kita nol, saudara. Baru semalam saya bilang sama anak-anak di Duta, kita ini nol, saudara. Saat kita mengosongkan diri, tapi saat Tuhan yang jadi nomor 1 dalam hidup kita, 1 dengan 0 berjalan. Jadi agak berapa? 10 atau sempurna, iya kan? Dulu kalau zaman sekarang 100 ya, 0,2. Kalau zaman dulu kan 10 ya. Zaman dulu kita sekolah itu nilainya tuh selalu 10. Jadi pas zaman dulu kan bilangnya bukan nilai, konten ya. Di konten berapa? 10. Udah bangga gitu. Ini saat kita 0 mengosongkan diri dan Tuhan yang memenuhi kita, 1 dengan 0 berjalan akan jadi sempurna. Tapi jangan izinkan nih 0 yang berjalan di depan, 1-nya ngikutin 01. Saya kasih tahu, pemilu kemarin 01 kalah. Jadi jangan tidak, bukan kampanye. Jangan izinkan diri kita berjalan duluan dibandingkan firman Tuhan. Harus firman Tuhan yang memimpin kita. Saya tutup kebenaran firman Tuhan dan saya berdoa biarlah segala kebajikan yang daripada Tuhan, berbagai kebajikan itu yang mengikuti setiap kita. Saya mengundang Chandra maju ke depan. Mari saudara, perbaharui komitmen kita sama Tuhan. Kalau mungkin selama ini banyak yang salah, karena saya dengar tuh kemarin tuh ada jemaat kalau hari Minggu katanya ibadahnya sampai 6 kali, pindah-pindah gereja. Saya kaget, ternyata kalah ya. Pastor Juan Mogi aja di Kirga cuma 5 kali dia, kalau pas dia saat pelayanan gitu. Ternyata kalah 6 kali loh jemaat. Karena apa? Di gereja ini katanya dapat anaknya dibayarin sekolah. Di gereja ini katanya dapat sembako. Di gereja ini katanya dibayarin kontrakannya. Di gereja ini dibayarin ini. Wow. Saat kau berakar bertumbuh dan berbuah ke arah Kristus, kita tidak akan kejar berkatnya, tapi kita kejar apa? Sumber berkat. Pegang sumber berkat itu agar melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau semua saudara bangkit.